Halo, Oke, sudah nggak bergema. udah. Oke, Bu. Bismillah. Saya Rika Zahara. Di sini saya ingin mengajukan judul skripsi saya, yaitu pengaruh work from home terhadap produktivitas pegawai Kementerian Dalam Negeri. Kenapa Kementerian Dalam Negeri? Eh, Sebenarnya saya masih bingung sih, Bu, mau di mana eh, penelitiannya ini. Jadi kemarin ada salah satu teman yang kerja di Kementerian Dalam Negeri, terus dia itu kerjanya WFA. Jadi saya pikir saya bakalan ambil di situ, Bu. Kalau menurut saya bagian objeknya itu di di apa? Dihapuskan dulu Oh aja. iya, Bu. Tergantung nanti kamu di mana tempat magangnya. Siapa tahu di tempat magang juga menerapkan WFH sehingga kamu bisa pakai itu di tempat magang kamu. Akan jauh lebih mudah buat kamu daripada kamu nitip ke Oh teman iya, gitu. oke. Terima kasih, Bu. Saya lanjut, Bu. Iya, silakan. Latar belakang saya memilih judul ini karena melihat kondisi yang terjadi saat pandemi ini, yang kita tahu banyak kegiatan yang biasanya kita lakukan di ruang publik jadi terbatas dan harus dilakukan di rumah seperti bekerja ataupun bersekolah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Nah, beberapa perkantoran pun mau tidak mau melakukan kegiatan WFH atau work from home. Oleh karena itu, saya ingin melihat bagaimana pengaruh WFH ini terhadap produktivitas para pekerja. Apakah dengan WFH ini akan meningkatkan produktivitas atau sebaliknya? Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Teori pendukungnya yang pertama, bekerja jarak jauh itu dimaksudkan sebagai cara bekerja dalam sebuah organisasi yang dilaksanakan sebagian atau seluruhnya di luar kantor konvensional dengan bantuan layanan telekomunikasi dan informasi menurut di Roset 2016. Lalu menurut Siagian, ia mengutarakan definisi produktivitas kerja sebagai berikut, yaitu adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal, bahkan kalau mungkin yang maksimal. Artikel pendukung yang saya buat ada dua. Yang pertama dari Jurnal Nasional, judulnya Pengaruh Work from Home terhadap Produktivitas Dosen Politeknik Negeri Ambon. Hasil dari peneliti di sini menunjukkan bahwa variabel bekerja dari rumah secara parsial berpengaruh positif, signifikan terhadap produktivitas dosen. Lalu pada jurnal internasional dengan judul Analyzing the Sentiments jurnal internasional dengan judul Analyzing the Sentiments Toward Work from Home Experience During COVID-19 Pandemic. Pada hasil penelitian di sini juga diketahui bahwa bekerja dari rumah dapat meningkatkan dapat dianggap positif karena menunjukkan orang-orang menyukai bekerja dari rumah. Persamaan dan perbedaan artikel pendukung dengan skripsi yaitu pada artikel pertama sama-sama membahas tentang pengaruh WFH terhadap produktivitas pekerja. Perbedaannya pemilihan lokasi penelitian. Kalau yang jurnal internasional, yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh WFH terhadap produktivitas pekerja. Namun yang di sini yang di Rika, suaranya hilang.
pegawai Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai variabel dependen. Dan hipotesisnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara work from home terhadap produktivitas pegawai Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa segitu penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau dari Ibu. Terima kasih. Oke, ada teman-teman yang mau komentar? Mungkin Gina atau Radika, Selfie, Fahral. Fahral tuh panggilannya Farah ya? Atau Rahayu? Kalau menurutmu apa, Rika, dari berdasarkan tadi ya hasil review teman-teman sebelumnya, terus kamu lihat punyamu sendiri, kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki dari judul ini? Seperti yang Ibu bilang tadi mungkin objeknya ya, Bu. Iya, itu salah satunya. Sebetulnya itu bisa jadi pembeda ya dengan artikel pendukungnya. Artikel pendukungnya sudah tepat, work from home terhadap produktivitas kan. Cuman yang artikel pendukungnya itu dosen, artinya kan PNS ya. Mungkin kamu bisa jadi beda, bukan dosen gitu kan ya. Artinya bisa jadi di tempat-tempat lain gitu kan ya, bukan dosen gitu. Itu salah satu pembedanya dari artikel utamanya. Terus apa lagi kira-kira yang bisa kamu tingkatkan dari judul kamu ini? Maaf Bu, suaranya putus-putus. Apalagi selain objek, apalagi yang pengen kamu tingkatkan dari judul kamu berdasarkan yang tadi hasil reviewnya terhadap teman-teman lainnya. Kira-kira ada nggak yang kamu dengerin dari penjelasan teman-teman tadi yang mungkin bisa relevan di judul kamu? Mungkin teori pendukungnya mungkin ya, Bu. Gimana itu? Ini kan masih definisinya aja. Mungkin saya bakalan cari teori pendukung yang menguatkan apakah WFH ini pengaruhnya gimana terhadap produktivitas pekerja atau pegawai. Oke. Terus apa lagi? Ini ya Bu, apa namanya variabelnya? Kenapa? Mungkin variabelnya bisa lebih beragam. Iya. Maksudnya? Maksudnya variabel yang lebih beragam maksudnya? Halo, Rika. Ya, Bu. Apa maksudnya variabel yang lebih beragam? Saya tadi nggak dengar. Mungkin
bisa saya tambahin kan dari hasil penelitian yang sebelumnya itu rata-rata positif hasil uh, penelitiannya. Mungkin bisa ditambahin bagaimana kalau hasilnya itu negatif gitu, Bu. Maksudnya pengaruh dari WFH itu negatif dampaknya. Jangan nak. Jadi kalau misalnya hasil penelitian itu sudah menunjukkan hasil empiris ya, menunjukkan bahwa semuanya bilang hasilnya pengaruhnya positif, WFH terhadap produktivitas hasilnya positif, maka penulisan hipotesis kamu itu sudah langsung mengarah kepada positif. Jadi di penulisan hipotesis kamu harus nulisnya bahwa WFH berpengaruh positif terhadap produktivitas karena semua hasil penelitian menunjukkan itu. Enggak. Di rumusan masalah kamu nggak perlu di rumusan masalah kamu nggak perlu nulis kata-kata positif karena hipotesis itu lebih spesifik daripada rumusan masalah dan biasanya berbasis pada empiris ya, berbasis pada literatur yang sebelumnya. Tapi bukan itu maksudnya variabel yang beragam. Kira-kira apa maksudnya variabel yang lebih beragam? Mungkin ditambah lagi variabelnya, Bu. Jadi 3 variabel. Sebaiknya variabel satu lagi apa kira-kira? Kalau saran saya yang menunjukkan AM-nya gitu ya. Baik, Bu. Itu bisa dicari karena yang mempengaruhi produktivitas tuh banyak, gitu kan. Bisa jadi gajinya lah, bisa jadi dan sebagainya gitu ya. Itu kan ada istilahnya ada keuangannya gitu ya dikit-dikit. Tapi ini balik lagi judulnya masih area abu-abu. Saya sebetulnya agak khawatir sebetulnya. Judul area abu-abu tuh rentan untuk dirombak ya supaya lebih berciri khas AM gitu. Iya, Bu. Tapi jurnalnya sudah cukup. Itu cukup baik, cukup kuat lah ya. Maksudnya X dan Y-nya cocok, pas. Itu bisa dijadikan referensi utama.